Di distrik Yangseon, malam yang tenang berubah menjadi keributan ketika sejumlah orang beramai-ramai mendatangi Taedong. Mereka diketahui merupakan korban dari bisnis Ponzi yang dimiliki oleh Jang Do-chil. Dan kali ini bermaksud meminta pertanggungjawaban pada Taedong mengingat ialah sosok yang perkenalkan dan mengajak para korban untuk bergabung. Sialnya, Jang yang menjadi pemilik bisnis penipuan itu malah diberitakan telah kabur. Kondisi itulah yang membuat Taedong begitu syok. Ia agaknya memikul rasa bersalah yang begitu besar karena sudah menyeret banyak orang di sekitarnya untuk masuk dalam bisnis investasi tersebut. Rasa bersalah itulah yang membuat Taedong kehilangan akal sehatnya. Ia pun akhirnya nekat bundir alih-alih untuk keluar dari masalah yang menjerat dirinya. Di tempat lainnya, seorang pemuda terlihat sedang dikejar-kejar oleh kawanan preman di sana. Pemuda bernama Hwang Ji-sung itu diketahui merupakan pencuri sekaligus penipu yang kerap melakukan aksinya. Namun tak jarang juga ia pun berhasil lolos dari para korbannya. Seperti saat ini, di mana Ji-sung lagi-lagi berhasil memperdaya para preman setelah mengubah penampilannya. Alhasil, ia pun bisa berlenggang santai pulang ke tempat tinggalnya. Di rumahnya, Ji-sung hanya tinggal berdua dengan sang ayah yang bernama Hwang Yosu. Tak berbeda dengan Ji-sung, ayahnya pun juga ternyata berprofesi sebagai penipu dan seringkali mendapat pesanan untuk membuat dokumen palsu. Seperti yang dilakukannya saat ini, di mana Yosuk tengah membuat paspor palsu untuk salah satu pemesan yang tak lain dan tak bukan adalah si Jang. Namun, malang bagi Yosuk. Ia yang saat itu sendirian mengantarkan paspor pesanan Jang malah tak kunjung pulang lagi ke rumahnya. Pria parubaya tersebut justru ditemukan telah gantung diri keesokan harinya. Kejadian tersebut sontak membuat Ji-sung sangat murka. Terlebih setelah ia mengetahui jika sosok yang memesan paspor palsu pada sang ayah adalah seorang buron kasus dari penipuan. Sialnya, Jang yang berbekal paspor palsu tersebut malah kini diberitakan telah berhasil kabur ke Cina dan membuat pencariannya semakin sulit. Mirisnya lagi, polisi Korea juga sempat memberitakan tentang laporan kematian Do-chil di Cina. Namun hal itu jelas mengundang kontroversi mengingat beberapa orang justru mengaku jika penipu itu masihlah hidup. Fakta inilah yang seakan membuat Do-chil semakin jauh dari jeretan hukum. Bahkan kasusnya pun seolah menguap begitu saja. Di salah satu toko perhiasan, seorang wanita nampak tengah melihat-lihat beberapa kalung mewah di tempat itu. Namun siapa sangka wanita bernama Chonja itu ternyata merupakan buron kasus dari pencurian. Hal tersebut diketahui setelah kemunculan dua orang detektif yang ingin menangkapnya. Tanpa perlawanan, Chonja berhasil diringkus bersama dengan barang bukti sebuah kalung mahal di tangannya. Di luar dugaan, aksi penangkapan dilakukan tadi ternyata hanyalah bagian dari penipuan yang telah mereka rencanakan. Karena ternyata ketiganya merupakan pencuri yang kerap melakukan aksinya secara bersama-sama. Adapun kedua pria yang bersekongkol dengan Chonja adalah Seok-dong dan Si Kim. Di kantor polisi, seorang petinggi kepolisian kedatangan sejumlah orang dari kantor Kejaksaan Seoul. Adalah Park Hee-soo, sosok jaksa yang memimpin aksi penangkapan atas kasus suap yang menyeret petinggi polisi tersebut. Diketahui bahwa polisi tersebut ternyata masuk dalam daftar kasus suap dari si Jang, di mana sejumlah nama penerima suap tertera lengkap beserta dengan bukti penguatnya. Dalam konferensi pers, Park menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah memiliki daftar suap dalam kasus Jang. Dan bukan tidak mungkin bila aksi penangkapan lainnya pun akan menyusul sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam buku tersebut. Namun di luar itu semua, apa yang dilakukan Park di hadapan publik ternyata hanyalah sekedar upaya untuk menenangkan situasi di sana saja. Karena ternyata daftar nama yang dimiliki Park bukanlah yang asli, melainkan hanya akal-akalannya saja untuk membuat pihaknya seolah telah bekerja dengan sangat baik. Mirisnya, aksi penangkapan dilakukan pada polisi tadi juga ternyata dilakukan hanya untuk menutupi kebusukan dari atasannya sendiri, yang diketahui sempat menerima suap dari si Jang. Karena alasan itulah, Park terus melakukan investasi terhadap Jang hingga didapatlah salah satu nama yang ditenggarai memiliki daftar nama asli dalam kasus suap tersebut, yaitu Lee Kang-suk.
Menariknya, dalam setiap investigasi yang dilakukan, Park ternyata juga bekerja dengan komplotan dari Seongdok. Seperti saat ini, di mana Seongdok, Kim, dan Chunja diminta untuk menelusuri jejak Lee yang diketahui sempat dekat dengan si Jang tersebut. Dalam penelusurannya, Kim mengungkapkan bahwa baru-baru ini Lee sempat terlibat kasus penipuan real estate, di mana yang menjadi korbannya adalah seorang pria tua. Mengetahui adanya kesempatan, Park lalu dengan cepat mendatangi tempat tinggal Lee dan menangkapnya dengan sangat mudah. Anehnya, Lee yang tengah diinterogasi malah berulang kali menyatakan jika dirinya bukanlah pelaku penipuan sebagaimana yang dituduhkan, melainkan ia justru mengaku telah menjadi korban dalam kasus tersebut. Dalam kilas balik, Lee yang kala itu tengah mencari mangsa di acara lelang tiba-tiba mendapati kemunculan seorang pria tua yang agaknya bisa menjadi makanan empuk untuknya. Dengan siasat cerdiknya, ia pun akhirnya bisa berkenalan dengan pria tua bernama Choi Chang-sik itu. Nah, sejak pertemuan itulah, Choi mulai tertarik pada real estate yang ditawarkan oleh Lee. Namun sayangnya, Choi yang hanya memiliki uang simpanan di bank luar negeri jelas tak bisa melakukan pembayaran dalam jumlah yang sangat besar. Setidaknya membutuhkan waktu beberapa hari hingga ia bisa membayarkan properti yang ditawarkan oleh si Lee. Konyolnya, Lee yang tak ingin kehilangan mangsanya tersebut malah tercetus ide untuk memberikan talangan uang alih-alih sebagai DP atas pembelian real estate. Namun di luar dugaan, Choi yang saat itu tengah menunggu proses transaksi di bank tiba-tiba meminta izin untuk ke toilet sebentar. Meski Lee juga ikut mengawasi keberadaan Choi di toilet, namun secara mengejutkan pria tua itu ternyata menghilang begitu saja bersama dengan uang $100.000 yang baru saja ditransferkan oleh Lee kepada Choi. Nah, atas pengakuan tersebut, Park dengan dibantu oleh Kim lalu mengamati rekaman CCTV yang kebetulan berada tak jauh dari area toilet bank tadi. Meski awalnya sempat kesulitan menemukan jejak Choi, namun pada akhirnya kecurigaan pun terarah pada sosok pria muda yang kebetulan sempat terlihat berlalu lalang di area toilet. Secara mengejutkan, Seokdong yang juga melihat sosok tersebut seketika teringat dengan seseorang yang telah lama ia cari. Tak lain dan tak bukan adalah si Jisung. Dengan penuh kesal, Seokdong mengaku jika Jisung adalah sosok yang telah menipu para penipu. Atau dengan kata lain, bahwa targetnya adalah para penipu. Sebagaimana Seokdong yang juga pernah diperdaya oleh Jisung kala itu. Tak cukup sampai di situ, kecurigaan juga semakin tertuju pada Jisung karena setelah aksi penipuannya pada Lee dilakukan, pemuda tersebut juga tertangkap CCTV baru saja mendatangi tempat tinggal Lee. Berbekal plat nomor pada mobil curian yang digunakan oleh Jisung, pengejaran pun dilakukan. Dengan arahan Kim melalui kamera CCTV jalan, Park akhirnya berhasil menghentikan laju mobil Jisung dan menangkapnya dengan mudah. Saat diinterogasi, Jisung mengaku bahwa motivasinya menipu Lee bukanlah untuk mendapatkan uang darinya, melainkan ia justru ingin menggunakan Lee sebagai umpan untuk memancing Jang keluar. Mendengar pernyataan tersebut, Seokdong dan Park jelas tak percaya begitu saja. Terlebih Jang selama ini juga dilaporkan telah meninggal. Namun dengan berpegang pada pendiriannya, Jisung sangat meyakini jika sampai saat ini Jang masihlah hidup. Hal itu didasarkan pada pengalamannya beberapa tahun yang lalu. Dalam kilas balik, Jisung yang masih dirundung dendam kematian sang ayah lalu memutuskan untuk mencari sendiri keberadaan Jang. Ia agaknya begitu meyakini jika sosok penipu kelas kakap itulah yang telah membunuh ayahnya usai melakukan transaksi paspor palsu di kala itu. Hampir seluruh negara di Asia telah ia kunjungi. Hingga akhirnya pencerahan pun datang setelah Jisung tak sengaja mendapati keberadaan salah satu tangan kanan dari Jang di Thailand. Di sebuah rumah besar bak istana, Jisung berusaha merangsek masuk demi bisa memastikan keberadaan Jang di sana. Namun, sial baginya. Banyaknya penjaga justru membuat Jisung tertangkap. Namun karena aksi inilah, ia akhirnya bisa bertemu langsung dengan sosok yang dicarinya selama ini, yaitu si Jang.
Tak ingin bernasib naas, Jisung yang seharusnya menjadi tawanan Jang akhirnya memberanikan diri kabur dari sana. Hingga kemudian rencana pun kembali ia lancarkan dan salah satunya dengan menjadikan Lee sebagai umpannya. Kembali ke masa sekarang, acara kampanye salah satu calon presiden Korea tengah dilakukan. Di hadapan para tamu undangan dan pers, pria bernama Sung Yo Jae itu melontarkan narasi yang menggebu-gebu dengan penuh emosi, yang seketika mampu menarik simpati dari semua orang yang ada di sana. Namun di balik itu semua, apa yang dilakukan Yong Jae tadi nampaknya hanyalah sekedar formalitas belaka, atau malah retorika semata agar ia mendapat banyak dukungan suara saat pemilu nanti. Pasalnya, saat ini si calon presiden malah kedapatan tengah minum santai bersama dengan koleganya yang tak lain dan tak bukan adalah para petinggi negara yang juga sama-sama sempat menikmati uang suap dari si Jang. Namun seketika, tawa bahagia mereka pun mulai redup setelah jaksa Park yang juga turut hadir mengungkapkan soal keberadaan Jang yang ada di sana. Mendengar hal tersebut, para petinggi negara itu malah dengan entengnya meminta Park untuk segera membereskan semuanya. Soalnya selama ini jaksa itu yang selalu bekerja untuk menutupi semua kebusukan mereka. Tak ingin membuang waktunya, Park lalu mengancam Jisung untuk mengungkapkan motif sesungguhnya yang membuatnya begitu berambisi ingin menemui Jang. Di bawah ancaman, Jisung akhirnya mengungkapkan soal dendam lamanya pada Jang yang diyakininya telah membunuh sang ayah. Nah, mendengar pengakuan tersebut, Park yang sedari awal memang berniat untuk mengusut tuntas kasus Jang akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Jisung dalam menangkap penipu kelas kakap itu. Bak gayung bersambut, Jisung yang selama ini cukup kerepotan mengejar Jang sendirian akhirnya menyetujui tawaran Park namun dengan satu syarat, yaitu apabila Jang berhasil ditangkap maka ialah yang akan membunuh penipu itu dengan tangannya sendiri. Kesepakatan pun dibuat. Dan kini mereka mulai membahas rencana penelusuran Jang yang sepenuhnya akan dipimpin oleh Jisung. Dalam menjalankan aksinya, Jisung dan Seok-dong berperan seolah-olah baru saja bertikai yang membuat mereka diamankan di kantor polisi bersama dengan si Lee. Namun tidak hanya sekedar menjalani hukuman saja, tetapi keduanya juga berseteru soal uang dan real estate yang notabene merupakan dua hal yang paling dicintai oleh Lee. Dan benar saja, saat Jisung dibebaskan bersama dengan Lee, penipu itu pun langsung tertarik untuk mendekati Jisung. Dengan membuat siasat seolah Jisung adalah pemilik dari salah satu kasino yang ramai pengunjung, Lee yang diam-diam mengikuti Jisung jelas mudah terlena dan percaya jika Jisung adalah sosok pengusaha muda dan kaya raya. Tak berhenti sampai di situ, Lee yang sudah mulai masuk dalam perangkap Jisung kini mulai ditawari kerjasama dalam bisnisnya. Dalam bualannya, Jisung mengatakan jika kasinonya saat ini membutuhkan suntikan dana besar, yakni sekitar $1 juta. Tak tanggung-tanggung, Jisung juga menyebut jika perputaran uang di kasinonya terbilang sangat cepat. Bahkan dalam kurun waktu 6 bulan saja, ditaksirkan setidaknya 80% dari dana tadi sudah bisa kembali. Meski menyadari dirinya tak memiliki uang sebanyak itu, namun Lee yang tak ingin kehilangan kesempatan berbisnis sontak mengiyakan tawaran dari Jisung. Bahkan ia berjanji akan segera mencarikan dana secepatnya. Nah, sekembalinya di rumah, Lee mulai menghubungi satu demi satu kenalannya dan mengajak mereka untuk bergabung dalam bisnisnya kali ini. Namun dengan modal $1 juta, jelas saja tak ada satupun dari mereka yang tertarik dengan ajakan Lee. Hingga kemudian ia pun akhirnya menghubungi Jang yang menjadi satu-satunya kenalannya yang memiliki banyak uang. Di waktu yang sama, Chonja dan Kim yang sudah lebih dulu memasang alat penyadap di rumah Lee kini bisa dengan mudah mengetahui gerak-gerik pria itu. Termasuk ketika Lee terhubung dengan Jang yang berada di Thailand. Namun sayangnya Kim tak bisa mengetahui secara akurat lokasi keberadaan Jang saat ini. Agaknya penggunaan relay dalam sambungan telepon telah membuat lokasi Jang tak bisa terdeteksi secara detail. Sialnya lagi, Jang yang nampak tertarik dengan tawaran kerjasama Lee tidak serta-merta mau datang langsung ke Korea. Melainkan ia hanya akan menyuruh orang kepercayaannya saja untuk mempelajari lebih dulu bisnis kasino yang mereka bicarakan. Di hari yang telah ditentukan, orang suruhan Seok Dong Chil pun datang dan obrolan tentang bisnis mereka pun dimulai.
Dalam pertemuan tersebut, Jisung memperlihatkan suasana kasinonya yang ramai dengan perputaran uang yang besar setiap harinya. Nah, atas dasar itulah Jisung meyakini jika potensi balik modal sangatlah besar. Bahkan sekalipun modal itu ditujukan untuk aksi pencucian uang pun tidak akan terendus oleh aparat mengingat tingginya perputaran uang di kasinonya. Mendengar penjelasan Jisung, pria bernama Kwak Seong-gun itu bukannya semakin yakin melainkan malah ragu dengan bisnis kali ini. Karena menurutnya bisnis kasino Jisung sudah cukup ramai dan semestinya tak perlu lagi meminta suntikan dana dari pihak lainnya. Seolah tak ingin menyerah begitu saja, Jisung lalu memerintahkan Chonja untuk mengalihkan perhatian Kwak dan mengambil kunci kamar dari hotelnya. Sementara Kim bertugas memasang alat penyadap yang ada di sana. Tak hanya itu, Chonja juga diminta untuk menyalin semua data di ponsel Kwak dan mengirimkannya pada si Kim. Sedangkan Jisung sendiri memutuskan untuk pergi ke Thailand alih-alih agar bisa menelusuri keberadaan Jang. Lain halnya dengan Park dan Seok Dong, keduanya dimintai oleh Jisung untuk membuat berita palsu yang menyebut seolah Jang masih hidup, yang diperkuat oleh adanya saksi mata. Secara mengesankan, apa yang dirancang oleh Jisung ternyata membuat Kwak hanyut tanpa disadarinya. Termasuk membuatnya panik saat mendapati berita di TV tentang kemunculan Jang. Sontak hal itu membuat Kwak berinisiatif untuk menghubungi bosnya, setidaknya untuk memberitahu tentang kabar di berita tersebut. Namun siapa sangka, Jang yang berhasil terhubung ternyata tengah berada di Korea. Bahkan penipu kelas kakap itu sempat meminta Kwak untuk segera menemuinya. Tanpa pikir panjang, Kwak lalu meninggalkan Chonja yang saat itu sedang bersamanya dan segera menuju ke lokasi yang disebutkan oleh Jang. Tak ingin kehilangan kesempatannya, Chonja lalu membututi Kwak bersama dengan Park dan Seok Dong yang juga turut menuju ke lokasi yang sama. Di Taman Bukit Namsan, pertemuan antara Kwak dan Jang pun dilakukan. Namun sayangnya pertemuan mereka tak berlangsung lama, dan itu jelas membuat Park dan yang lainnya menjadi kerepotan. Bahkan Park yang sempat mengejar Jang di kereta gantung malah tak berhasil mencegatnya. Alhasil penipu kelas kakap itu pun bisa melenggang lolos dari kejaran Park dan kawanannya. Masih kesal karena gagal menangkap Jang, kini Park semakin dibuat murka karena ia malah mendapat laporan dari anak buahnya yang menyebut bahwa Jisung tengah bersama seorang jurnalis di Korea. Anehnya lagi, pertemuan keduanya ternyata membahas tentang daftar nama penerima suap Jang yang selama ini masih menjadi misteri. Namun pengakuan sebaliknya justru datang dari jurnalis tersebut. Ia malah mengatakan bahwa selama ini kemungkinan seluruh nama penerima suap telah berada di buku besar jaksa Park. Merasa telah dipermainkan, Park yang penasaran dengan sosok Jisung akhirnya mencari segala informasi melalui anak buahnya. Nah, dari sinilah terungkap bahwa dulunya Jisung adalah anak dari seorang penipu yang terbiasa menduplikasi berbagai macam dokumen dan kerap mendapat julukan si kabut malam. Mendengar nama tersebut, Park yang tak asing dengan kabut malam seketika teringat kembali dengan kenangan lamanya. Dalam kilas balik, terungkap bahwa sosok yang memerintahkan Yosuk membuat paspor palsu untuk Jang adalah petinggi dari Kejaksaan Korea. Sedangkan Park sendiri tidak hanya menemani atasannya saat bertemu Yosuk, melainkan juga turut mendampingi Jang ketika melakukan serah terima dokumen palsu miliknya. Mirisnya, Park yang notabene juga turut andil dalam meloloskan Jang ke luar Korea ternyata juga menjadi saksi ketika Yosuk dibunuh dengan cara digantung. Mengetahui secara pasti latar belakang Jisung, Park kini memutuskan untuk mengikuti permainan dari pemuda itu. Ia pun lalu menghubungi Jisung dan mengabarkan soal kemunculan Jang, termasuk rencana penipu kelas kakap itu yang akan kembali bertemu dengan Kwak di Incheon dalam waktu dekat ini. Nah, karena alasan itulah Park lalu memerintahkan Jisung untuk segera kembali ke Korea dan menyusun rencana penangkapan Jang. Dalam pertemuannya, Park secara terang-terangan memberitahu rencana pertemuan yang akan dilakukan Jang dan Kwak di Incheon. Bahkan jaksa itu sampai membekali Jisung dengan senjata api alih-alih agar ia bisa membunuh Jang dengan tangannya sendiri. Namun siapa sangka,
Pistol ternyata tidak hanya diberikan saja kepada Jisung, melainkan Park juga turut membekali Seok-dong dengan pistol yang sama. Tujuannya bukanlah untuk sama-sama berjaga seandainya Jang kabur lagi. Akan tetapi pistol tersebut justru diperuntukkan agar Seok-dong bisa membunuh Jisung tepat ketika Jang telah terbunuh. Dengan kata lain, Park terang-terangan menginginkan agar kesan yang muncul dalam berita nantinya adalah aksi saling tembak antara Jang dan Jisung. Di hari yang telah ditentukan, pengintaian pada Kwak akhirnya berujung di salah satu rumah makan di wilayah Incheon. Park dan Kim berjaga di mobil sembari menyadap pembicaraan antara Kwak dan si Jang. Chonja bertugas mengalihkan perhatian, sementara Jisung dan Seok-dong menyusup masuk menyergap Jang. Menariknya, dalam pertemuan tertutup antara Jang dan Kwak, mereka sempat membicarakan tentang rencana pencairan deposito yang selama ini telah tersimpan selama 8 tahun lamanya. Tak tanggung-tanggung, deposito yang akan dicairkan di Bank Korea itu bahkan mencapai 300 juta dolar. Entah apa yang ada di benak Park. Ia yang mendengar rencana tersebut seketika malah meminta Jisung dan Seok-dong untuk segera mundur. Perintah itu jelas terdengar sangat janggal bagi si Jisung. Terlebih ia dan Seok-dong juga kini telah bersiap untuk menangkap Jang atau malah membunuhnya saat itu juga. Namun apalah daya, Jisung yang saat itu hendak melawan perintah dan ingin bergerak sendiri, malah tiba-tiba dihajar dari belakang oleh Seok-dong atas perintah Park. Alhasil, Jisung pun terkapar tak sadarkan diri. Sementara Jang lagi-lagi berhasil lolos dari sergapan Park dan yang lainnya. Tanpa sepengetahuan yang lain, Park ternyata menemui Yong Jae yang mengutarakan soal deposito 300 juta dolar yang disimpan oleh Jang. Bahkan jaksa itu juga membeberkan tempat persembunyian penipu kelas kakap itu yang diakuinya bisa ia datangi kapan saja. Mirisnya, Yong Jae dan Park ternyata memiliki pemikiran yang sama, yakni berencana untuk mencuri deposito yang dimiliki oleh Jang. Usai menemui Yong Jae, Park lalu kembali berkumpul dengan yang lainnya. Dan sontak sekembalinya Park pun jelas memicu kemarahan Jisung. Keduanya pun sempat saling cekcok. Namun akhirnya semua mereda setelah Park mengungkapkan soal daftar nama penerima suap yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Melalui daftar nama itulah Park lalu bernegosiasi dengan Jisung untuk bekerja sama dengannya dalam meringkus si Jang. Jisung yang selama ini juga menginginkan daftar nama tersebut jelas menyambut tawaran Park dengan baik. Alhasil perseteruan di antara mereka pun berakhir dengan sepakat untuk saling membantu. Dalam pertemuannya dengan Kwak, Jisung sebenarnya sudah dihadapkan dengan 300 bilet deposito yang secara total senilai 300 juta dolar. Namun dalam momen ini ia tak serta-merta mengambil semua bilet tersebut. Alih-alih sulitnya mencairkan deposito dalam jumlah besar sekaligus, Jisung justru membuat kesepakatan baru dengan si Park. Bagaimana tidak, jaksa itu ternyata hanya mau menyerahkan sebagian kecil saja dari seluruh daftar nama penerima suap. Alasan inilah yang membuat Jisung hanya mengambil 10% dari deposito yang dibawa Kwak untuk memberikannya langsung kepada Park. Berbekal daftar nama penerima suap yang didapatnya, Jisung langsung mengirimkan data tersebut pada jurnalis yang sempat ditemuinya tempo hari. Dalam waktu singkat, polisi dengan sigap langsung memeriksa seluruh pejabat yang namanya tersebar luas di media. Hal ini juga yang membuat publik di Korea menjadi sangat ramai. Namun di sisi lain, bocornya data milik kejaksaan juga berimbas pada Park sendiri. Ia yang selama ini ditugaskan untuk menjaga rahasia tersebut sekarang malah disalahkan oleh atasannya. Kondisi juga diperparah dengan menghilangnya Kwak secara tiba-tiba. Sontak hal itu jelas memicu amarah Park yang semakin menjadi-jadi. Namun secara mengejutkan, ponsel Jisung seketika berdering dan ternyata itu adalah panggilan telepon dari si Kwak. Dalam obrolan mereka, Kwak mengungkapkan soal urusan mendesak yang memaksanya terbang meninggalkan Korea secara tiba-tiba. Anehnya, Kwak yang saat ini tidak berada di Korea malah meminta Jisung untuk menyiapkan uang senilai 30 juta dolar atau setara dengan jumlah bilet deposito yang sudah diserahkan sebelumnya. Namun ia juga berjanji akan memberikan 270 bilet lainnya jika Jisung bersedia menyiapkan uang tersebut esok hari. Mendengar tawaran itu, Jisung yang tak memiliki banyak uang jelas ragu untuk menyanggupinya.
Namun tidak dengan Park. Ia yang agaknya berambisi untuk bisa menguasai seluruh kekayaan Do-chil tanpa pikir panjang langsung mengiyakan permintaan Quark. Alhasil perjanjian pun dibuat dengan rencana untuk menukarkan uang 30 juta dolar dengan 207 biliar deposito yang secara total bernilai 270 juta dolar. Alhasil perjanjian pun dibuat dengan rencana untuk menukarkan uang 30 juta dolar dengan 270 biliar deposito yang secara total bernilai 270 juta dolar. Seperti yang bisa ditebak, Park tidak akan menggunakan uang pribadinya untuk memenuhi permintaan dari si Quark, melainkan ia justru minta para koleganya yang merupakan para pejabat busuk itu untuk mengumpulkan uang senilai 30 juta dolar. Meski sempat diwarnai sedikit pertikaian, namun Park yang tersulut amarah akhirnya berhasil meyakinkan mereka semua untuk memenuhi permintaan tersebut. Keesokan harinya, Park yang masih ingin mencoba melindungi para pejabat busuk itu kini berencana untuk memaksa Lee membuat surat pernyataan palsu di media, di mana dalam surat tersebut ia mengaku jika dirinya telah menyebar daftar penerima suap yang palsu. Dengan cara itu, diharapkan bila nantinya Jisung kembali membeberkan daftar nama itu melalui media, maka setidaknya surat pernyataan dari Lee bisa menjadi pembela bagi para pejabat busuk di pemerintahan. Namun tidak hanya sekedar meminta Lee untuk membuat surat pernyataan saja, Park dengan dibantu anak buahnya ternyata juga berencana untuk membunuh Lee dan membuatnya seolah Lee tewas bunuh diri. Secara mengejutkan, tepat ketika Lee berada di akhir hidupnya, ia malah mengungkapkan tentang sosok yang selama ini berada di belakangnya. Dengan raut wajah yang polos, Lee menceritakan soal pemberian uang oleh Choi di kala itu, di mana Lee diminta untuk membuat rumor seolah ia adalah anak buah Jang dan memiliki daftar penerima suap yang asli. Mendengar pengakuan tersebut, Park seketika tersadar jika selama ini Jisunglah yang sebenarnya telah memberi uang kepada Lee, bukan Lee yang telah ditipu oleh Choi sebagaimana cerita yang dikarangnya tempo lalu. Dengan kata lain, Jisung memiliki andil yang cukup besar dalam kasus ini, meski sepenuhnya belum bisa dibuktikan secara pasti. Di hari pertemuan, pertukaran antara 270 biliar deposito dengan uang tunai sebanyak 30 juta dolar pun dilakukan. Dalam pertemuan itu juga, Quark memberitahu tentang rencana pertemuan yang kedua kalinya dengan Jisung yang rencananya akan dilakukan di pelabuhan Magumpo. Tak ada hal lainnya yang mereka bicarakan di kala itu. Pertemuan pun berakhir dengan pertukaran sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Sialnya, Jisung yang sudah mendapat seluruh biliar deposito dan menyerahkannya ke Park malah langsung dibekap oleh kawanannya. Alhasil, ia pun bisa dengan mudah digiring untuk menjalani penyiksaan. Seolah ingin meluapkan semua kekesalannya, Park yang selama ini sudah dikerjai berulang kali oleh Jisung tanpa ampun mengajarnya hingga bertubi-tubi. Namun untungnya aksi itu tak berlangsung lama, karena kemudian sejumlah anak buah Park yang buntuti Quark dan berniat mengambil kembali uang 30 juta dolar tadi malah kini melaporkan jika orang kepercayaan Jang itu telah menghilang bersama dengan uangnya. Tak percaya begitu saja, Park lalu dengan cepat langsung mendatangi lokasi menghilangnya Quark. Nah, di tempat itulah Park dibuat begitu meradang, karena tidak hanya kehilangan Quark dan uang senilai 30 juta dolar saja. Akan tetapi ia juga tiba-tiba mendapat telepon dari nomor yang dirahasiakan. Siapa lagi kalau bukan si Jang. Dalam sambungan telepon itu, Jang sempat mengatakan betapa serakannya Park yang merasa tak cukup dengan seluruh biliar deposito yang telah ia dapat. Karena ternyata ia pun juga menginginkan uangnya kembali dengan menyuruh beberapa anak buahnya mengikuti Quark. Menariknya, dalam obrolan tersebut ternyata Jang juga turut mengundang Yong Jae dan seorang petinggi kejaksaan untuk bergabung. Sontak kondisi dalam sambungan telepon menjadi sangat kacau dan mereka pun saling bersitenggang. Sementara itu, kondisi memilukan tengah dirasakan oleh Seok-dong, Kim, dan Chonja. Mereka yang iba dengan nasib Jisung bahkan sempat memintanya untuk berhenti saja dan segera menjauh dari si Park. Namun tampaknya itu bukanlah hal yang diinginkan oleh Jisung, karena sebenarnya yang ia targetkan dari awal adalah Park itu sendiri. Dalam kilas balik, Jisung yang saat itu baru saja tertangkap di kediaman Jang sempat diberitahu tentang fakta sesungguhnya di balik meninggalnya si kabut malam. Jang mengungkapkan bahwa sosok yang telah membunuh ayah Jisung adalah Park itu sendiri, mulai dari ide hingga aksi pembunuhan terhadap kabut malam.
Nah, sejak saat itulah Jisung bersumpah untuk bisa membalaskan dendam kematian sang ayah dengan menjadikan Park sebagai targetnya. Dengan semua fakta yang telah terungkap, Jisung kini meminta bantuan dari Chonja, Kim, dan Seok-dong untuk menjalankan rencana barunya. Ia juga berdalih jika rencananya kali ini berhasil membuat Park jatuh, maka bukan tidak mungkin bila Seok-dong dan yang lainnya bisa terbebas dari belenggu jaksa tersebut. Keesokan harinya, kepanikan seketika melanda Yong Jae yang baru saja mendapat kiriman surat. Bagaimana tidak, amplop yang diterimanya kali ini berisi foto-foto kebusukan yang pernah dilakukan oleh capres tersebut. Menariknya, Chonja yang berperan sebagai pengirim foto juga mengancam Yong Jae untuk menyebarkan semua file copy dari foto tadi ke media. Dengan kata lain, Chonja seolah ingin menegaskan bahwa ia hanyalah orang suruhan Park yang sama sekali tak takut dengan Yong Jae ataupun atasannya di kejaksaan. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, pertemuan antara Jisung dan Kwak pun akan berlangsung di salah satu gedung di area pelabuhan Magumpo. Namun perselisihan antara Jisung dan Park malah terjadi karena ternyata jaksa itu tak ingin memberi bagian uang dari deposito sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Melainkan ia justru ingin menghabisi Jisung sebelum kedatangan Kwak. Sialnya, Jisung yang sempat mengancam akan membeberkan daftar nama penerima suap ke publik malah mendapati jika semua data tersebut telah berada di tangan Park. Di luar dugaan, Seok-dong yang sebelumnya sempat dikira sepakat untuk membantu Jisung bersama dengan Kim dan Chonja malah ternyata berkhianat dengan memindahkan data tadi kepada Park. Alhasil, kini Jisung, Kim, dan Chonja harus bersiap untuk sama-sama dieksekusi oleh Seok-dong dan anak buah Park lainnya. Sementara itu, Park yang masih menunggu kedatangan Kwak tiba-tiba dikejutkan dengan kabar soal deposito yang akan dicairkannya. Tak main-main, seluruh bilet deposito yang diberikan sebelumnya ternyata hanyalah bilet palsu. Dengan kata lain, Park telah dibohongi habis-habisan entah oleh Jisung atau malah dari pihak Jang sendiri. Bak gayung bersambut, Park yang masih dibalut kekesalan kini mendapati kedatangan Kwak dan Jang sesuai janji yang dibuat oleh Jisung sebelumnya. Tak mau membuang waktunya, jaksa itu langsung menyergap Kwak dan Jang seolah ingin menghabisi langsung kedua sosok tersebut dengan tangannya sendiri. Namun, siapa sangka, Jang yang sedari tadi dinanti-nanti kedatangannya ternyata bukanlah buronan kelas kakap sebagaimana yang ia inginkan. Melainkan malah Jisung yang menyamar menjadi Jang dan datang bersama Kwak. Geram karena telah dikerjai berkali-kali, Park sempat akan melesatkan tembakannya ke arah Jisung, namun lagi-lagi fakta mengejutkan pun terjadi. Seok-dong yang sempat dikira berkhianat dan berpihak kepada Park, malah kini balik menodong Park alih-alih untuk mengamankan Jisung dari ancaman jaksa tersebut, dan dari sinilah akhirnya semua terkuak. Dalam kilas balik, terungkap bahwa Seok-dong dan Kwak merupakan korban dari bisnis Ponzi yang sempat menghebohkan Korea 8 tahun lalu. Kwak menaruh dendam besar karena istrinya yang gantung diri akibat kerugian dari bisnis Ponzi. Sementara Seok-dong adalah adik kandung dari Tae-dong yang juga sempat bundir di awal film tadi. Dalam perjalanan mereka, Seok-dong dan Kwak yang dibantu oleh Jisung perlahan mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan satu persatu orang-orang di balik kebusukan Jang, termasuk dengan merekrut Chonja dan Kim sebagai bagian dari tim mereka. Dan setelah penantian yang cukup lama, kini mereka akhirnya bisa membalaskan dendamnya pada si Park, salah satu sosok berpengaruh yang ada di balik Jang. Kondisi di gudang pelabuhan pun kini semakin kacau, karena tak lama kemudian muncul Chonja yang membawa serta jaksa agung dan capres Yong Jae. Pertikaian jelas terjadi di antara mereka. Jaksa agung terus menyalahkan Park, sementara Yong Jae justru berulang kali memohon kepada Jisung untuk membersihkan namanya dan menjanjikan uang dalam jumlah yang sangat besar saat ia berhasil terpilih menjadi presiden. Namun, siapa sangka, Jisung yang begitu cerdik ternyata telah menempatkan sejumlah kamera di beberapa sudut gudang di pelabuhan itu. Adapun hasil rekaman sejak kedatangan mereka tadi telah disiarkan langsung oleh Kim melalui internet dan disebarkan ke sejumlah media ternama di Korea. Tak butuh waktu lama, rekaman itu pun mendadak viral bersamaan dengan datangnya sejumlah petugas polisi yang ada di sana.
Nah, singkat cerita, kini Jisung telah kembali dengan kehidupan normalnya. Ia terlihat pulang ke rumah ayahnya untuk mengenang semua memori lamanya bersama sang ayah. Namun tak lama berselang, datang Kwak, Chonja, Seokdong, dan Sikim. Tanpa tercium oleh pihak manapun, mereka ternyata diam-diam telah berhasil mengumpulkan banyak uang dari hasil menipu para pejabat korup yang sempat beralisiansi dengan Sijang. Menariknya, Pak ternyata hanyalah bagian dari sejumlah pejabat korup yang telah mereka jatuhkan. Karena target utama dari puncak dendam para korban bisnis Ponzi tak lain dan tak bukan adalah Jang itu sendiri. Dan kisah pada film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah cerita dari film berjudul The Swindlers yang rilis tahun 2017. Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.